banget. Kita lagi di Kebun Raya Bogor, mau ngambil dokumentasi sejarah. Di museum. Ya. Museum apa? Di Museum Zoologi. Yaitu tempat museum yang bersejarah tentang binatang-binatang fosil gitu. Iya. Pokoknya nanti lihat aja deh gimana. Pusat Penelitian Biologi. Jika kita masuk ke dalam museum ini, kita akan disambut oleh paus biru raksasa. Binatang terbesar yang pernah hidup di dunia ini termasuk koleksi museum zoologi yang paling menonjol. Ada paus biru dari museum zoologi karena ukurannya yang besar dengan panjang mencapai 27,25 meter. Binatang ini termasuk penyusu atau mamalia. Makanan terdiri atas binatang-binatang plankton, terutama krustasia kecil yang terdapat di semua lautan tetapi jarang di daerah tropika. Terdapat 3 kerangka fosil di museum zoologi. Pertama, tapir adalah binatang herbivora yang memakan dedaunan muda di sepanjang hutan atau pinggiran sungai. Kedua, anoa. Anoa adalah hewan endemik Sulawesi sekaligus masuk ke provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan otak barannya, hewan ini tergolong fauna peralihan. Badak Sumatera atau Dicerorhinus sumatrensis adalah anggota famili Rhinocerotidae dan salah satu dari 5 spesies badak. Di dalam museum ini, kita juga dapat menemukan koleksi burung yang sangat indah. Terdapat pula macam-macam burung yang belum punah maupun yang sudah punah. Antara lain adalah burung hantu. Disebut demikian, mungkin antara burung hantu ini lebih suka keluyuran pada malam hari untuk mencari makan dan sering mengeluarkan suara khas yang bisa menegakkan bulu kuduk Anda jika berada di tempat yang sepi. Yang kedua, nuribayan, yang dalam nama ilmiahnya Equus roratus adalah burung berukuran sedang dengan panjang 43 cm dari salah satu genus burung paruh bengkok, Equus. Yang ketiga adalah terdapat juga burung kasuari, hidup di daerah Papua dan di bagian utara Australia. Kasuari tidak bisa terbang karena bulunya memendek dan menjadi kuat seperti kawat logam. Dan masih banyak sekali hal-hal yang sangat unik dan menarik untuk kita lihat di museum ini. Banyak pengetahuan yang kita dapat jika kita berkunjung ke salah satu museum yang terletak di dalam Kebun Raya Bogor ini. Anda akan berdecak kagum dengan koleksi jutaan spesies yang terdiri dari puluhan ribu jenis fauna. Di antaranya 650 jenis binatang jenis mamalia atau menyusui, 1100 jenis burung yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, 600 jenis ikan, moluska yang terdiri dari 2.300 jenis, 10.000 jenis serangga, serta 700 jenis invertebrata lainnya. Menurut sejarah berdirinya museum ini merupakan gagasan dari Dr. J.C. Koningsberger. Dia adalah seorang ahli botani yang sedang berkunjung ke kota Bogor pada Agustus 1894. Pada saat itulah museum luasnya 400 km persegi ini mulai dibangun hingga selesai Agustus 1901. Lalu saat itu museum ini dinamakan Landau Zoological Laboratorium, yang saat ini lebih dikenal dengan Museum Zoologi Bogor. Selain menampilkan koleksi fauna yang diawetkan, museum ini berperan besar dalam penelitian. Bahkan, sejak Agustus 1907, museum yang di bawah nama Pusat Penelitian Biologi atau LIPI ini sudah memiliki gedung di 2 satwa loka yang berlokasi di Cibinong dan merupakan gedung untuk penelitian satwa. Saat ini, Museum Zoologi sering dikunjungi wisatawan lokal hingga mancanegara, serta kalangan anak-anak sekolah. Kenapa? Karena museum ini memiliki nilai pengetahuan yang berguna untuk menambah ilmu. Jadi, jika Anda berkunjung ke kota Bogor, jangan lupa untuk mengunjungi Museum Zoologi Bogor. Nah, setelah dari Museum Zoologi Bogor, kami melanjutkan perjalanan menuju makam Belanda yang jaraknya cukup jauh dari Museum Zoologi. Di perjalanan, kita disuguhi oleh pemandangan dan kicauan burung yang sangat menenteramkan hati dan pikiran. Berkilo-kilometer kami berjalan, tak terasa jika pemandangan Kebun Raya Bogor ini membuat kami nyaman. Dan kita juga melihat Istana Raya Bogor yang sangat indah dan luas ini. Meskipun hanya melihat dari jauh, kami merasa puas melihatnya. Dan sampailah kita di makam Belanda. Komplek pemakaman tua ini telah ada jauh sebelum Kebun Raya Bogor di tahun 1817 oleh Siggy Sirenward. Bentuk nisan, ornamen, dan tulisannya sangat menarik untuk Anda amati. Di sini terdapat 4 makam
38 diantaranya mempunyai identitas, sedangkan saya kebanyakan yang dimakamkan di sini ialah keluarga dekat Gubernur Jenderal Hindia dan makam DJ D. Ahrens, seorang gubernur jenderal jabat tahun 1836 sampai 1840. Juga makam Mr. Ari Prince, seorang ahli hukum yang pernah 2 kali menjadi pejabat sementara gubernur jenderal Hindia Belanda. Ada pula 2 orang ahli burung yang meninggal tahun 1820-an dalam usia muda dan dikuburkan dalam satu makam. Mereka adalah Heinrich Kohl dan G.C. van Hassel, anggota Commission for Natural Science yang dikirim ke Indonesia untuk bekerja di Kebun Raya Bogor. Makam tertua di kompleks pemakaman ini adalah makam seorang administrator toko obat berkebangsaan Belanda yang bernama Cornelis Potmans, wafat 2 Mei 1744. Di sebelah kiri adalah makam paling baru di kompleks makam Belanda. Makam Belanda ini milik Profesor Dr. Andre Joseph Guillaume Henry Postemax, seorang ahli botani yang disegani yang meninggal pada 10 Juni 1994. Ia lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada 1 Juli 1901 dan memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia pada tahun 1958. Dan perjalanan diakhiri ke Jembatan Merah. Ya, meskipun jembatan ini agak berbahaya sih, maksimal 10 orang, tapi di jembatan yang lebih 10 orang. Sangat gila bukan? Terima kasih telah menonton. Dan di bawahnya itu adalah air terjun. Dan kalau lumayan nih kalau jatuh kena batu. Dan lumayan kalau jatuh juga ini bisa jadi dokumentasi. Masalahnya apa? Gua nggak bisa berenang ya terus. Bawahnya ada. Tolong. Udah